Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA Fisika untuk Ananda kelas 9 MTS. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat untuk belajar dari rumah. Minggu ini kita akan membahas materi tentang hukum Ohm dan pada video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi hukum Ohm. Silakan simak video pembelajaran berikut. Baiklah Ananda, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm, di mana hukum Ohm adalah sebuah teori yang membahas hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Orang yang pertama kali meneliti hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan adalah Georg Simon Ohm, yaitu seorang fisikawan asal Jerman. Pada tahun 1825, Ohm melakukan percobaan. Nah, dalam percobaannya ini menunjukkan bahwa tidak ada penghantar listrik yang sempurna. Artinya, setiap jenis zat ini mempunyai sifat menghambat arus listrik. Ohm menunjukkan bahwa untuk bahan yang sama, kawat panjang ini mempunyai hambatan yang lebih besar daripada kawat pendek. Selain itu, dalam suatu rangkaian, semakin besar hambatan, maka semakin besar pula potensial yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Pernyataan inilah yang kita kenal sekarang dengan pernyataan atau dengan hukum Ohm. Nah, untuk kita ketahui, arus listrik ini dapat dihasilkan oleh sumber arus atau sumber tegangan, di mana rangkaian listrik adalah jalan yang harus dilewati oleh arus listrik. Rangkaian listrik ini terdiri dari sumber arus atau sumber tegangan, alat listrik, dan kabel penghubung. Selanjutnya, persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm tadi adalah sebuah teori yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan, di mana tegangan kita simbolkan dengan V, arus kita simbolkan dengan I, dan hambatan kita simbolkan dengan R. Masuk ke dalam persamaan segitiga, di mana V kita letakkan di atas, I dan R kita letakkan di posisi bawah. Sehingga apabila yang ditanya adalah V atau beda potensial atau tegangan, maka kita tutup V-nya, sehingga persamaannya menjadi I dikali dengan R. Kita dapatkan persamaan yang pertama, yaitu untuk beda potensial, V sama dengan I dikali R. Masuk ke persamaan kedua. Apabila dalam soal yang ditanya adalah I atau kuat arus, maka kita tutup I, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan V per R. Dapatlah kita persamaan kedua. Untuk persamaan kuat arus, Ibu ulangi lagi, persamaan kuat arus itu I sama dengan V per R. Masuk ke persamaan yang ketiga. Apabila yang ditanya adalah R atau hambatan listrik, maka kita tutup R, sehingga kita mendapatkan persamaan untuk R sama dengan V per I. Dapatlah kita persamaan yang ketiga. Untuk persamaan hambatan adalah V per I. Sehingga pada persamaan hukum Ohm ini kita mendapatkan 3 persamaan, di mana persamaan yang pertama tadi V sama dengan I kali R apabila yang ditanya adalah beda potensial. Persamaan yang kedua kita dapatkan I sama dengan V per R apabila yang ditanya adalah kuat arus. Dan persamaan yang ketiga, R sama dengan V per I apabila yang ditanya adalah hambatan listrik. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah speaker 8 ohm ini dipasang pada tegangan sebesar 12 volt. Yang ditanya, berapakah arus yang mengalir pada speaker tersebut? Kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Diketahui dalam contoh soal yang pertama, R atau hambatan itu nilainya tadi sebesar 8 ohm. Kita tuliskan R sama dengan 8 ohm.
Selanjutnya, pada soal diketahui tegangan atau V itu sebesar 12 volt. Dan yang ditanya, berapakah besar arus yang mengalir? Berarti yang ditanya adalah I. Jawab, karena yang ditanya adalah besar arus yang mengalir, maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan kedua. I sama dengan V per R. Kuat arus sama dengan besarnya beda potensial atau besarnya tegangan dibagi dengan hambatan listrik. Sehingga dapat kita tuliskan I sama dengan V per R. Itu tadi persamaannya. Kita masukkan nilainya. I sama dengan V-nya tadi sebesar 12 volt, kita tuliskan per R-nya sebesar 8 ohm. Sehingga penyelesaian untuk contoh soal nomor 1, I-nya itu adalah sebesar 1,5 ampere. 12 volt dibagi dengan 8 ampere, hasilnya 1,5 ampere. Jadi kesimpulan untuk pembahasan contoh soal nomor 1, jadi arus yang mengalir pada speaker yaitu sebesar 1,5 ampere. Selanjutnya, contoh soal 2. Silakan Ananda buka LKS IPA halaman 75 soal nomor 17. Dengan bunyi soal, besar kuat arus yang mengalir pada suatu kawat berhambatan 5 ohm jika diberi tegangan 24 volt adalah. Pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Diketahui tadi di soal hambatannya yaitu sebesar 5 ohm. Kita tuliskan. Dan tegangannya itu tadi dia diberi tegangan sebesar 24 volt. V kita tuliskan V sama dengan 24 volt. Yang ditanya besar kuat arus yang mengalir. Yang ditanya I. Kita jawab, karena yang ditanya besar arus yang mengalir, maka persamaan yang kita gunakan adalah I sama dengan V per R. Kuat arus sama dengan beda potensial dibagi dengan besar hambatan. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2 tadi, kita masukkan nilainya. Tadi persamaannya I sama dengan V per R. Kita masukkan V-nya sebesar 24 volt, tuliskan per R-nya nilainya tadi sebesar 5 ohm. Sehingga hasilnya menjadi 24 volt dibagi 5 ohm, hasilnya adalah 4,8 ampere. Jadi, kesimpulan untuk contoh soal nomor 2, arus yang mengalir pada kawat tersebut yaitu sebesar 4,8 ampere. Atau pada LKS Ananda, jawabannya adalah pilihan A. Nah, tadi kita sudah membahas 2 contoh soal. Untuk lebih memahami, Ibu akan berikan satu contoh soal terakhir, yaitu silakan Anda buka LKS IPA halaman 79 soal nomor 27, di mana soalnya berbunyi, sebuah rangkaian listrik menggunakan kawat dengan hambatan listrik sebesar 3 ohm. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah 15 ampere, maka beda potensial pada rangkaian tersebut adalah. Kita bahas bersama-sama untuk contoh soal yang ketiga, di mana diketahui tadi pada soal besarnya hambatan sebesar 3 ohm. Kita tuliskan R sama dengan 3 ohm. Dan besarnya arus tadi yang mengalir adalah 15 ampere. Kita tuliskan I sama dengan 15 ampere. Yang ditanya adalah besarnya beda potensial atau V. Kita jawab, karena tadi yang ditanya adalah beda potensial, maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan V sama dengan I dikali R. Beda potensial sama dengan arus dikali dengan hambatan listrik. Langsung kita selesaikan. Tadi persamaannya adalah yang kita gunakan V sama dengan I dikali R. Kita masukkan angkanya. I-nya, arusnya adalah 15 ampere dikali dengan R-nya 3 ohm.
Sehingga 15 dikali 3 hasilnya adalah 45. Jadi, dapat kita simpulkan untuk contoh soal nomor 3, beda potensial pada rangkaian tersebut yaitu sebesar 45 volt. Atau pada LKS Ananda, itu jawabannya adalah pilihan D. Nah, itulah tadi contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Kali ini, Ibu akan memberikan Ananda latihan 4 soal latihan. Silakan Ananda jawab. Untuk soal nomor 1, sebuah hambatan sebesar 10 ohm ini dialiri arus sebesar 0,5 ampere. Yang ditanya, berapakah beda tegangan antara kedua ujung hambatan tersebut? Soal nomor 2, sebuah lampu pijar yang mempunyai hambatan 60 ohm dipasang pada tegangan 120 volt. Kuat arus yang mengalir adalah. Soal nomor 3, suatu rangkaian listrik mempunyai sumber tegangan sebesar 3 volt. Jika pada rangkaian tersebut dipasang hambatan sebesar 12 ohm, berapakah arus yang melewati hambatan tersebut? Dan soal yang keempat, dalam suatu percobaan hukum Ohm, rangkaian listrik dialiri arus sebesar 4 ampere dengan sumber tegangan 10 volt. Berapakah besar hambatan pada rangkaian dalam percobaan tersebut? Silakan Ananda jawab latihan soal berikut. Kerjakan pada buku latihan Ananda. Apabila Ananda mengalami kendala atau kesulitan, silakan bertanya melalui WA dan kirimkan jawaban Ananda tepat waktu di hari yang sama dengan tanggal pemberian soal. Baiklah, terima kasih untuk Ananda semua yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.